Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Amelia Aryadi dari SDSDMA dengan NPM 1906-98973. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelenggarakan proses training dengan menggunakan aplikasi Odoo. Sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mulai dari perancangan dan penjadwalan program hingga cuplikan bagaimana peserta training akan menjalani program ini. Pertama, kita akan memastikan terlebih dahulu bahwa modul Employee Orientation dan Training dan modul e-learning sudah terinstall. Jadi di sini kita akan membuka Odoo, database Odoo dengan menggunakan akun admin, dan kita akan membuka menu apps untuk dan dicari ini menu modul Employee Orientation dan Training ini sudah ada dengan kata kunci Orientation, dan juga modul e-learning dengan kata kunci ini bisa dicari sudah terinstall atau belum. Kalau belum terinstall, bisa langsung diinstal atau aktifasikan. Selanjutnya kita akan login menggunakan akun Hasan. Di sini Hasan merupakan ketua seksi training. Kita akan login dengan menggunakan akun Hasan. Di sini bisa dilihat Hasan merupakan kepala seksi training. Jadi di sini Hasan akan berperan untuk merancang training-training yang akan kita buat ini. Kemudian kita akan membuka menu employees, bisa dibuka dari pojok kiri atas. Tombol pojok kiri atas ada opsi employees, dibuka ini. Nanti akan muncul laman ini. Pada laman employees ini, di navbar employees terdapat tombol training program, bisa dibuka dan akan muncul laman employee training program. Dan kita akan mulai membuat program training secara manual. Sini bisa ditekan tombol new pada pojok kiri atas, dan kita akan mengisi training program dengan judul seperti ini. Saya akan membuat training program untuk user saya, yaitu Rahi, yang dia adalah Quality Control Inspector. Jadi saya akan membuat training program Quality Standards and Compliance. Dan departemennya ini disesuaikan dengan user yang ditujukan, dan time periodnya bisa diatur sedemikian rupa, dan diatur untuk responsible usernya adalah Hasan, ya, yang adalah ini penanggung jawab training ini. Ini training pertama, dan training kedua saya membuat seperti ini. Training kedua saya buat Quality Control Software Utilization dengan departemen user yang sama, Production, dan time periodnya diatur sedemikian rupa, dan responsible usernya adalah Hasan. Kalau sudah, ini akan terlihat seperti ini kalau sudah berhasil dibuat. Ini baru dibuat, jadi belum dikonfirmasi atau dilakukan apapun yang lain. Nah, ini adalah cara untuk membuat program training secara manual. Untuk nanti di settingan perusahaan, kita perlu membuat training program yang banyak. Jadi untuk memudahkan penanggung jawab training, kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana cara memasukkan data training dalam yang jumlah banyak. Jadi kita akan melakukan import master data. Jadi untuk melakukan import master data, karena kita sudah tidak membutuhkan kedua training yang kita buat secara manual ini, kita bisa hapus terlebih dahulu. Lalu kita akan mengimport master data. Untuk master datanya, contohnya bisa dilihat seperti ini. Ada department, responsible user, training program, data from, date from, dan date to. Ini periode training programnya. Lalu pada laman training program yang sebelumnya bisa dibuka. Pada favorites ini ada pilihan import records, ini bisa dibuka. Nanti ini ada tombol upload file, bisa diklik, dan kita akan diminta untuk memilih data mana yang ingin kita import. Ini bisa dipilih master data tadi, data training siap upload itu. Selanjutnya kita akan melakukan proses validasi. Ini perlu dilakukan setiap kali kita melakukan import untuk memastikan bahwa data yang diimport itu sudah sesuai dengan dengan tujuannya. Jadi bisa diklik tes ini. Kalau misalnya sudah muncul di proses dan muncul everything seems valid, itu artinya data sudah bisa langsung diimport. Nanti klik tombol import untuk melanjutkan proses import. Setelah proses import berhasil diproses, ini
laman training program akan terlihat seperti ini. Bisa dilihat ini ada banyak data training program yang berhasil diimport. Ini 138. Ini akan memudahkan untuk membuat ini, jadi kayak tidak perlu diatur setting satu persatu, bisa langsung buat data Excel ya gitu. Selanjutnya kita akan mensimulasikan proses perancangan salah satu program training yang ada. Di sini saya akan memberikan contoh merancang training quality standard and compliance. Itu adalah salah satu training yang sebelumnya saya sudah saya coba masukkan input data secara manual. Jadi kita akan membuka pada daftar training program ini, kita cari training program yang mau diproses. Kita buka lamannya, dan di tombol kiri atas tersebut bisa dilihat di sini. Di sini pada tombol kiri atas itu ada tombol confirm event. Itu ditekan untuk melanjutkan konfirmasi eventnya. Setelah ditekan confirm event, itu dia bakalan lamannya menjadi seperti ini. Bisa dilihat di log note ini dari training programnya statusnya new menjadi confirm. Itu artinya training program sedang diproses, sedang diinisiasi. Setelah training dikonfirmasi, kita akan membuat dan mengirimkan email untuk peserta program training ini. Pada contoh ini, pada contoh simulasi ini, email ini akan dikirimkan kepada user saya, Rahi, yang adalah Quality Control Inspector, dan 2 user dari Department Production yang saya pilih lainnya. Ini adalah Rizka, Staff Quality Control, dan Rizka, Staff Quality Control, dan Rizky, yaitu Compliance Inspector. Saya merasa keduanya ini cocok untuk dimasukkan dalam training program ini. Dan kita akan membuat emailnya sedemikian rupa. Ini dimasukkan subjeknya adalah undangan, dan kita membuat body emailnya ini, kita akan menjelaskan bahwa kita mengundang employee itu, dan kita jelaskan detail dari training programnya, dan mengapa kita mengundang employee tersebut. Dan bisa ditekan send, tombol send untuk mengirimkan emailnya. Kemudian kalau sudah terkirimkan, ini bisa dilihat pada log note ini artinya email sudah terkirimkan. Ini pada user Rahi ya, bisa dilihat ini emailnya diterima. Kemudian untuk mensimulasikan penyelenggaraan program training, kita tentu saja membutuhkan material yang akan kita jadikan konten dari program tersebut. Pada contoh ini kita akan membuat PPT materi dan kuis untuk sertifikasi program training. Berikut contoh PPT materi yang saya buat untuk program training ini. Saya membuat PPT-nya, ini ada 3. Yang pertama ini cuma halaman judul. Terus ini ada isinya, ini ada kontennya, overview-nya, dan konten isinya. Kemudian setelah PPT-nya itu dibuat, ini jangan lupa di-download dalam bentuk PDF. Kemudian pada tahap berikutnya kita akan membuka menu e-learning. Ini ada pada bagian kiri atas lagi ada opsi e-learning kalau modul sudah diaktifasikan. Ini kita tekan tombol new untuk menginisiasikan course baru. Dan kita akan membuat course baru ini, course yang akan diikuti dalam program training ini, dengan judulnya sama dengan nama program training kita yang sudah kita pilih. Lalu kita akan memasukkan konten baru untuk course tersebut. Jadi kita bisa masukkan di sini, ini bisa dilihat. Untuk masukannya bisa dipilih, ini mau nambahin section, konten atau certification. Karena kita mau menambahkan konten, kita pilih add content. Dan kita di konten yang akan kita masukin ini adalah PPT materi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi bisa dibuat, ini pilih tipenya itu dokumen, konten type-nya dokumen. Terus kita buat lagi responsible usernya masih Hasan, durationnya 1 hari 24 jam. Terus allow download.
dan kita upload file yang sudah kita file PPT yang sudah kita buat dan unduh sebelumnya ini, lalu kita save and close untuk menyimpan. Selanjutnya kita akan membuat sertifikasi. Kita akan membuka laman certification, itu bisa dibuka dari navbar e-learning. Ini ada courses, ini bisa ditekan dan nanti ada drop down pilihannya certification di bawah. Laman certification-nya itu nanti akan muncul seperti ini. Klik tombol new ini untuk menginisiasikan sertifikasi baru, dan kita isi kembali judul sertifikasinya ini sama dengan judul courses dan program training yang kita pilih sebelumnya ini. Terus kita juga jangan lupa setting responsible user, itu Hasan. Lalu untuk certification ini kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengetes lah istilahnya. Bisa ditambahkan add a question ini untuk menambahkan questionnya. Kita akan membuat 2 pertanyaan pilihan ganda berdasarkan konten materi yang telah kita buat. Jadi jangan lupa untuk menandakan pilihan yang benar ini dengan menandakan pilihan benar, dan kita kasih skor itu 5 untuk setiap pilihan benar. Jadi bisa dibuat ini, dimasukkan pertanyaannya ke bagian atas ini. Question type-nya kita pilih ini multiple choice, only one answer, jadi PG dengan satu jawaban saja. Terus kita masukkan opsi-opsinya ini, bisa kita masukkan 4, dan jangan lupa untuk di highlight, di centang yang mana yang benar dan dikasih ini skornya. Terus di save. Ini untuk pertanyaan kedua, ini bisa dimasukkan juga langsung dari add ke question, terus dilakukan hal yang sama. Terus kalau sudah berhasil dibuat 2 pertanyaan, nanti laman certification-nya akan seperti ini. Bisa dilihat ini sudah ada 2 pertanyaan, dan ini kelihatan ini question type-nya itu multiple choice with only one answer. Oke, nanti bisa dilihat ini laman sertifikasinya, ini sertifikasi yang sudah baru kita buat tadi. Terus kita kembali ke laman course yang sebelumnya itu, laman course quality standard and compliance itu. Terus kita add a content lagi. Kali ini kita akan menambahkan sertifikasinya sebagai konten barunya. Jadi kita akan mengisi kontennya seperti ini, get a certificate, ini konten type-nya certification. Certification-nya ini nanti kalau kita klik itu ada opsi certification yang baru saja kita buat itu, nanti diklik, dipilih certification yang sesuai. Terus responsible usernya itu masih Hasan, dan duration-nya adalah 10 menit. Nanti bisa di save and close. Nanti kalau sudah selesai itu bisa dilihat course kita ini ada 2 konten. Yang pertama adalah PPT materi, dan yang kedua adalah certifications, ya, berupa quiz. Jadi kalau misalnya sudah selesai, kita untuk memulai sesi training ini, course yang ini kita baru buat ini perlu dipublish untuk bisa diakses oleh peserta. Jadi kita akan membuka course ini, bisa dibuka, ini ada opsi go to website di bagian kanan atas profilnya ini. Nanti lamanya akan terbuka seperti ini. Ini bisa dilihat, ini kedua konten yang baru sudah kita tambahkan ini masih statusnya unpublished. Bisa dilihat juga di atas ini status course-nya ini masih unpublished. Jadi sebenarnya bisa langsung dari sini itu ditekan tombol ini untuk publish semuanya, tapi kayak waktu saya mencoba sebelumnya itu tidak berhasil mempublishnya, jadi saya membuka satu-satu ini masing-masing konten untuk mengganti statusnya. Jadi saya buka nih misalnya yang bagian quality standard and compliance, ini PPT materinya, saya klik dan ini akan muncul laman seperti ini. Di bagian atasnya juga masih ada tombol unpublish ini, bisa diklik publish, itu dia akan nge-publish ini PPT-nya ini sendiri. Terus kalau sudah ini seperti ini artinya sudah dipublish. Dan lakukan hal yang sama untuk certification, ini diklik juga jadi publish. Jadi kalau misalnya kedua kontennya sudah diatur, itu kalau kita kembali ke laman coursesnya ini, website coursesnya ini, bisa dilihat ini artinya sudah dipublish.
kalau muncul new ini. Kalau ini kan sudah dibuka sebelumnya, bisa dilihat ini sudah dipublish judulnya. Kemudian kalau kita kembali ke laman kursus yang ada di ininya, udunya ini, bisa dilihat ini artinya ini ada notifikasi kalau ada konten baru dari kursus yang diikutin oleh user. Ada konten baru dari kursus yang diikutin oleh user. Ini ada konten barunya, ini PPT sama kuisnya. Selanjutnya kita akan mensimulasikan pelaksanaan program training yang akan diikuti peserta. Kita akan login menggunakan akun peserta yang sudah kita pilih sebelumnya. Jadi kita akan login dengan menggunakan 3 akun. Karena saya menggunakan komputer saya agak bermasalah, jadi saya hanya bisa menggunakan satu browser saja. Kalau dibuka lebih dari satu browser dia akan jadi nge-lag. Jadi perlu diperhatikan di bagian kanan atas itu usernya siapa. Jadi di sini saya login menggunakan user Rahi, user saya ini. Lalu kita akan membuka laman course mengikuti langkah sebelumnya ini. Terus kita bisa tekan di sini kan laman course-nya ini, artinya user Rahi ini di-invite tapi belum join course-nya kan, belum join course-nya. Jadi bisa diklik tombol join this course. Nanti akan muncul seperti ini, artinya user Rahi sedang enroll di course ini dan kita bisa mulai melakukan mengikuti materi dan sertifikasinya. Bisa diklik sini atau salah satu dari kontennya. Jadi kita akan mencoba melakukan course. Di sini ini tampilannya kalau kita coba lakukan course ini, kita akan kayak ngebuka PPT, ada slide-slide-nya gimana. Terus kalau misalnya sudah, kita akan diarahkan ke get certificate-nya ini. Bisa diklik tombol begin certifications. Itu untuk mulai coba mengikuti kuisnya. Di sini coba diikutin kuisnya. Ini ada soal, terus ada pilihan, dipilih salah satunya. Di sini dicontohkan Rahi tahu jawabannya, dia memilih jawabannya pilihan yang benar. Jadi kayak dia continue untuk ini. Terus kalau misalnya Rahi berhasil menjawab semuanya dengan benar, ini akan muncul tampilannya seperti ini. Ini artinya persentase performanya, bagaimana Rahi berhasil menjawab atau ada yang salah menjawab gitu. Kalau sudah berhasil 100%, dia akan mendapat pilihan untuk mengunduh certification-nya. Bisa diklik tombolnya untuk mengunduh certifications-nya. Atau enggak bisa balik ke course-nya kalau misalnya belum selesai. Jadi seperti itu. Kalau misalnya sudah komplit, user Rahi sudah mengikuti semua konten dari dalam course ini, akan ada muncul ini status completed, artinya Rahi sudah berhasil menyelesaikan semua isi dari course-nya ini. Kemudian kita akan simulasikan training untuk kedua employee lainnya, yaitu Rizka, staff quality control, dan Rizky, compliance inspector. Jadi kita bisa mencoba misalnya kayak Rizka. Di sini misalnya Rizka tidak berhasil menjawab dengan benar semuanya, nanti akan muncul seperti ini. Ini misalnya dia kayak tidak menjawab dan tidak benar jawabannya. Nanti bisa ada opsi untuk take again untuk mencoba ulang kuisnya. Jadi di sini setelah mencoba berulang kali, coba lagi si Rizka ini berhasil mengikuti semuanya, berhasil komplit Rizky juga berhasil komplit course-nya. Jadi karena tiga-tiganya berhasil menyelesaikan course-nya, jadi di tahapan terakhir ini kita akan login dengan menggunakan user Hasan, yaitu kepala seksi training, penanggung jawab dari penyelenggaraan training program ini. Dan Hasan ini akan mengatur status dari training program ini jadi komplit, karena training program ini untuk user yang ditujukan ini sudah berhasil mereka jalanin, sudah selesai training programnya. Bisa diatur ini di bagian kiri atas ini ada tombol event complete, bisa diklik, itu nanti akan menyatakan bahwa ini training sudah selesai. Kalau bisa dilihat ini statusnya menjadi komplit, dan ini
sertifikatnya bisa di print juga dari situ. Kalau sudah selesai, kita bisa lihat dari training programnya ini, daftarnya ini, statusnya is completed, ini bisa dilihat status training programnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Pertama, jelaskan secara singkat perbedaan dari general training dan technical training. Perbedaan dari general training dan technical training itu, general training ditujukan untuk mengembangkan skill yang bersifat umum. Jadi itu seperti skill kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, dan skill lainnya yang dapat digunakan dalam berbagai posisi. Jadi dia itu tidak job specific skillnya. Sedangkan technical training di sisi lain itu dia bersifat spesifik. Jadi training ini ditujukan untuk mengembangkan skill tertentu. Jadi kayak cuma cocok untuk cuma ditujukan untuk posisi jabatan tertentu saja gitu loh. Jadi skill ini bisa berhubungan dengan misalnya alat atau perangkat yang hanya dipakai oleh pekerjaan tertentu atau proses teknis yang terlibat dalam pekerjaan tersebut gitu. Misalnya kayak quality control inspector itu dia trainingnya itu quality control software gitu. Itu kan sebenarnya memang dibutuhkan oleh quality control inspector. Tapi kayak misalnya untuk accounting staff gitu kan sebenarnya tidak diperlukan gitu kan. Jadi kayak itu technical training contohnya. Kemudian buatlah kompetensi matriks yang mencakup 3 kategori: soft kompetensi, basic kompetensi, spesifik kompetensi untuk keseluruhan PT kita. Di sini saya membuatnya, ini bisa dilihat. Ini bisa ada link kompetensi matriksnya, tapi di sini saya memasukkan pada artikel saya memberikan preview untuk kompetensi matriks ya. Ini saya buat berdasarkan department, ada accounting and finance ini, soft kompetensi, basic kompetensi, sama spesifik kompetensinya ada sales, ada purchasing. Jadi tapi ini loadingnya lama, jadi mending langsung dibuka saja biar lebih kelihatan lebih jelas karena ini previewnya kelihatan kecil. Lalu apa hubungan antara modul employee training dan modul e-learning? Jadi kedua modul tersebut tentu saja berhubungan, di mana employee training itu dia bertugas untuk menugaskan dan melacak sesi training dari employee. Sedangkan e-learning itu kan jadi wadah untuk menyajikan konten dari online learning yang bisa digunakan dalam sesi training tersebut. Jadi konten itu seperti kayak yang sudah kita buat sebelumnya, itu seperti course, quiz, juga certification. Pada dasarnya kedua modul ini kalau kita sudah simulasikan sebelumnya itu mereka bekerja sama. Ya di mana modul employee training itu dia akan mengatur dan melacak proses trainingnya. Jadi kayak dari sisi menyelenggarakannya, sedangkan modul e-learning itu jadi wadah penyajian kontennya. Jadi kayak buku materi gitu, buku materi kuis gitu, dari konten-konten dari pelajaran yang ini. Lalu refleksikan mengenai apa yang sudah kamu pelajari dari lab ini. Pada lab ini saya belajar bagaimana menyelenggarakan proses training. Di situ mencakup proses perancangan, penugasan, pelacakan, juga pembuatan konten training. Selain itu, saya juga memahami bagaimana employee mengikuti training serta pentingnya manfaat yang diperoleh dari program tersebut bagi perkembangan employee. Ya, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.